Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Mutmainah dengan NIM A1A322029 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Material di Indonesia, karya dari Dr. Aksi Sinurat SAM Hum yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana pada tahun 2023. Yang mana pada buku ini merupakan karya akademik yang membahas dasar-dasar hukum pidana material di Indonesia, dan buku ini juga berfokuskan pada aspek substantif hukum pidana seperti unsur-unsur tindak pidana, kesalahan, dan juga pertanggungjawaban dengan pendekatan teoritis dan praktis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta perkembangan hukum terkini. Yang mana pada bab pertama yaitu pengantar hukum pidana material, yang mana pada bab ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana material sebagai bagian dari hukum pidana yang mengatur substansi tindak pidana, kemudian membedakannya dari hukum pidana formal. Dan pada bab ini juga membahas tentang fungsi hukum pidana dalam masyarakat Indonesia, sejarah perkembangan, dan juga hubungannya dengan KUHP. Kemudian pada bab kedua yaitu asas-asas hukum pidana, yang mana menguraikan asas-asas dasar seperti legalitas, kemudian subsidiari. Kemudian bab kedua yaitu asas-asas hukum pidana, yang mana pada bab ini menguraikan asas-asas dasar seperti legalitas, kemudian subsidiaritas, dan juga proportionality. Yang mana pada bab ini menganalisis bagaimana asas-asas ini diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk memastikan keadilan dan pembatasan kekuasaan negara. Kemudian bab ketiga yaitu tindak pidana dan unsur-unsurnya, yang mana membahas tentang definisi tindak pidana, unsur-unsur objektif, perbuatan atau akibat, dan subjektif yaitu kesalahan. Penjelasannya pada bab 3 ini tentang klasifikasi tindak pidana berdasarkan KUHP seperti kejahatan dan juga pelanggaran serta contoh kasusnya. Kemudian bab keempat yaitu kesalahan, yang mana pada bab 4 ini fokus pada konsep kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana, termasuk bentuk-bentuknya seperti sengaja atau dolus dan lalai atau culpa. Nah, pembahasannya tentang teori kesalahan, pembuktiannya, dan implikasi hukum dalam putusan pengadilan. Kemudian pada bab kelima, yang mana pertanggungjawaban pidana, mengkaji subjek hukum pidana seperti orang, perorangan, dan korporasi, serta alasan penghapusan pertanggungjawaban atau pemaaf. Kemudian inti dari bab ini adalah menganalisis tentang kapasitas bertanggung jawab, usia, dan kondisi mental dengan referensi pada jurisprudensi di Indonesia. Kemudian bab ke-6 sanksi pidana, yang mana membahas jenis sanksi seperti pidana pokok yaitu penjara dan juga denda, kemudian tambahan serta tujuan pemidanaan. Inti dari bab ini yaitu menjelaskan tentang sistem pemidanaan di Indonesia serta alternatif seperti pidana bersyarat dan juga kritik terhadap efektivitasnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas jurnal, yang mana jurnal ini berjudul Studi Kasus Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tawuran Antar Pelajar pada Tahap Penyidikan, yang mana dibuat oleh Mumuh M. Rozi dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Mana pada jurnal ini membahas tentang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengalami perubahan mendasar yang bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang berpotensi menimbulkan stigma negatif. Perubahan ini diharapkan agar anak-anak tidak mengalami stigmatisasi di setiap tingkat pengambilan keputusan, baik di tingkat polisi, penuntut, maupun pengadilan, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi dan proses penanganannya dilakukan secara adil dan manusiawi. Dalam konteks penyidikan terhadap anak pelaku tawuran, prosesnya cenderung belum sepenuhnya berbasis pada prinsip keadilan restoratif. Faktor internal yang mempengaruhi meliputi kondisi dan budaya organisasi penyidik di Polsek Negrak, sementara faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan pihak ketiga seperti keluarga dan institusi pendidikan.
Hal ini menunjukkan bahwa proses penyidikan belum optimal dalam mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan perlindungan hak anak. Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diwajibkan untuk mengupayakan diversi pada setiap proses peradilan anak, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Diversi ini bertujuan agar anak-anak tidak langsung diproses secara pidana, melainkan diberikan kesempatan untuk mengikuti proses yang lebih mendidik dan juga rehabilitatif. Kemudian pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa diversi harus dilakukan dalam hal ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Faktor internal yang mempengaruhi proses penyidikan juga meliputi budaya dan mindset dari penyidik sendiri. Terkadang masih ditemukan anggapan bahwa penanganan kasus anak sama dengan orang dewasa, sehingga kurang memperhatikan aspek perlindungan hak anak dan pendekatan restoratif. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan paradigma dan peningkatan kompetensi penyidik agar lebih sensitif terhadap hak-hak anak dan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, hambatan lain yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai seperti keterbatasan anggota dan belum adanya penyidik khusus yang menangani kasus anak. Nah, fasilitas pendukung seperti Balai Permasyarakatan atau BAPAS dan pendamping kemasyarakatan atau PK di tingkat kecamatan juga belum tersedia, sehingga proses penanganan kasus anak menjadi terkendala. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses penyidikan meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya pendekatan restoratif. Kurangnya perhatian dari pihak sekolah dan masyarakat sekitar juga menjadi hambatan dalam proses rehabilitasi dan pencegahan tawuran di kalangan pelajar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung perlindungan hak anak dan pencegahan tawuran. Secara keseluruhan, penanganan kasus tawuran pelajar itu harus dilakukan secara komprehensif dan berorientasi pada keadilan restoratif, peningkatan sumber daya manusia, perubahan paradigma dari penyidik, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak anak sangat penting agar proses penyidikan dan penanganan anak pelaku tawuran itu dapat berjalan dengan adil, manusiawi, dan efektif dalam melindungi hak-hak anak serta mencegah kejadian serupa di masa mendatang.